Kota Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk sebanyak 440.835 jiwa, dengan luas wilayah 300,89 km persegi. Di kota inilah berdiri kokoh gedung Pengadilan Agama kelas 1A Kendari, tepatnya di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 45, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga. Pengadilan ini merupakan satu dari 10 pengadilan agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Wilayah yuridikasi 11 kecamatan dan 65 kelurahan. Pengadilan Agama Kendari komitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Guna mewujudkan pengadilan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, akuntabilitas tinggi, kinerja yang efektif dan efisien, serta pelayanan kepada masyarakat yang prima dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya melaksanakan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Kendari, setiap elemen di Pengadilan Agama Kendari telah berkomitmen penuh dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam membangun zona integritas di Pengadilan Agama Kendari, telah berbagai upaya dan perubahan yang telah kami lakukan melalui 6 area, yaitu area pertama, manajemen perubahan, yang kedua, penataan tata laksana, ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia, keempat, penguatan akuntabilitas kinerja, kelima, penguatan pengawasan, keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas ditandai dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen pencanangan zona integritas dengan dihadiri oleh pimpinan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Pembangunan zona integritas meliputi 6 area. Pertama, area manajemen perubahan. Untuk membangun zona integritas, Pengadilan Agama Kendari telah membentuk tim kerja yang handal, menyusun pembangunan zona integritas dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Dengan pembangunan zona integritas telah terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Semua jenis perkara diumumkan melalui berbagai media seperti website, telepon, banner, dan media sosial lainnya. Layanan pengaduan disiapkan secara langsung dan juga melalui telepon, SMS, WhatsApp, dan sistem aplikasi pengawasan atau SIWAS. Penyelesaian perkara dijamin cepat, baik dari segi waktu, minutasi dan publikasi putusan. Waktu penyelesaian perkara biasanya 3 hingga 6 bulan sesuai dengan edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014. Saat ini menjadi rata-rata 1 bulan atau maksimal 5 bulan saja. Begitu juga dengan minutasi yang biasanya 14 hari menjadi 1 hari. Sementara publikasi putusan yang biasanya bulanan menjadi 1 hari. Area 2, penataan tata laksana. Area penataan tata laksana meliputi standar operasional prosedur, e-office, dan keterbukaan informasi. Dalam penyusunan standar operasional prosedur, Pengadilan Agama Kendari memperkayanya dengan berbagai inovasi. Untuk percepatan perkara membuat minutasi perkara 1 hari, begitu pula publikasi putusan 1 hari. Pengadilan Agama Kendari mengembangkan aplikasi SIPP ABT guna percepatan perkara. Inovasi lainnya adalah SMS Gateway dan Sinopa. Melalui aplikasi ini, semua perjalanan perkara dapat diketahui oleh para pihak berperkara, termasuk terjadinya penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh aparatur pengadilan agama. Area 3, penataan manajemen sumber daya manusia.
Area penataan manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pembangunan pegawai berbasis kompetensi, penataan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, pemutakhiran data pegawai, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Area 4, penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam mewujudkan penguatan akuntabilitas, Pengadilan Agama Kendari telah melakukan beberapa hal, yakni keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dan monitoring perencanaan. Di samping itu melakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala. Area 5, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan zona integritas bertujuan untuk penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kendari memprioritaskan pembangunan sebagai berikut. Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan sebagai langkah mempersempit ruang praktek gratifikasi dan membantu kepentingan serta pemasangan CCTV di ruangan terbuka. Implementasi ruang tamu terbuka, pengaduan masyarakat yang difasilitasi penuh aplikasi Siwas yang disediakan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaporkan suatu kegiatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung atau peradilan di bawahnya. Audio gratifikasi yang diputar setiap saat sebagai kampanye untuk tidak melakukan gratifikasi kepada petugas layanan dan para hakim serta pegawai lingkup Pengadilan Agama Kendari. Area 6, penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama Kendari menyiapkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. PTSP pada Pengadilan Agama Kendari memiliki cakupan pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan dan pengambilan produk pengadilan. Hal itu berdasarkan surat keputusan Dirjen Badilak nomor 143-DJA-SK-01.3/8/2018. Semua pihak baik bagian kepaniteraan, kesekretariatan, front office maupun back office harus saling mendukung dan menciptakan kerjasama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini. Ketua Pengadilan Agama Kendari tak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Kendari, khususnya kepada petugas PTSP agar memberikan pelayanan yang smart dan prima demi terciptanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap setiap informasi yang mereka butuhkan, dengan senantiasa menerapkan semboyan 3S, yaitu sapa, senyum, dan salam. Untuk memberikan pelayanan yang cepat dan transparan, Pengadilan Agama Kendari menyediakan aplikasi e-court atau peradilan elektronik. Melalui aplikasi ini, pencari keadilan dapat melakukan pelayanan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak untuk melakukan persidangan. Guna mendukung kualitas layanan publik, Pengadilan Agama Kendari menyediakan ruang persidangan yang representatif, dilengkapi telekonferensi untuk pemeriksaan saksi yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari. Dengan cara, saksi tersebut mendatangi kantor Pengadilan Agama di mana ia bertempat tinggal, kemudian disumpah oleh petugas, kemudian memberikan keterangan sesuai pertanyaan hakim. Untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, Pengadilan Agama Kendari melakukan 8 inovasi, yakni antrean pelayanan PTSP dan persidangan secara elektronik. Dengan adanya antrean sidang tersebut, masyarakat dimudahkan dalam pengambilan antrean
atas pelayanan yang dituju sehingga lebih tertib, efisien, dan cepat. Survei kepuasan masyarakat berbasis Android dan QR Code. Aplikasi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kendari. Aplikasi kartu perkara melalui QR Code. Dengan adanya kartu perkara, para pihak dimudahkan dalam memantau seluruh atau riwayat perkara yang sedang dijalani. Pihak cukup men-scan QR Code yang ada pada kartu perkara tersebut, maka akan muncul riwayat perkaranya. Aplikasi Panjar Perkara Mandiri. Aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat dalam menghitung biaya perkara yang akan dijalani secara mandiri dan transparan dan berlaku untuk radius seluruh Indonesia. Aplikasi Gugatan Mandiri. Dengan adanya gugatan mandiri yang dibuat oleh tim IT Pengadilan Agama akan memudahkan para pihak dalam membuat gugatan perkara yang dihadapi. Aplikasi ini akan sangat bermanfaat ketika antrian pos layanan hukum sedang ramai. Dengan aplikasi ini, pihak atau pengacara tidak perlu antri dan langsung membuat sendiri gugatannya. Hanya perlu mengisi form yang telah disediakan oleh sistem. Setelah itu, print out dan disetor ke meja pendaftaran. Aplikasi Menyurat Online. Aplikasi ini sangat memudahkan 4 pimpinan dalam berkoordinasi masalah disposisi surat dan dokumen penting lainnya. Hanya perlu login dengan akun masing-masing, maka akan muncul surat masuk dan keluar yang perlu ditindaklanjuti dan memudahkan pimpinan dalam mendisposisi surat masuk dan surat keluar. Aplikasi Cuti dan Izin Keluar Kantor Online. Aplikasi ini bertujuan untuk: pertama, memudahkan permohonan cuti dan izin keluar kantor. Kedua, memudahkan pegawai untuk mendapatkan informasi mengenai sisa cuti yang dapat diakses secara mandiri. Ketiga, memudahkan pimpinan untuk melakukan pengawasan. Yang terakhir, aplikasi scan wajah pengambilan akta cerai. Dengan aplikasi scan wajah tersebut dapat meminimalisir pengambilan akta cerai terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Inovasi ini menjadi pendukung 11 aplikasi inovasi Ditjen Badilak. Terdapat pula sarana prasarana yang memadai untuk pencari keadilan seperti tempat bermain anak, ruang laktasi, fasilitas disabilitas, ruang mediasi. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan, maka ruang PTSP berada pada areal steril. Untuk mencari keadilan, tidak boleh masuk di ruang pegawai. Begitu pula pegawai tidak boleh masuk di ruang PTSP kecuali pimpinan. Air minum gratis, toilet, tempat parkir untuk pegawai, tamu VIP, pengunjung dan disabilitas, serta tempat untuk merokok dan musola. Selain itu, CCTV secara online yang dipantau langsung oleh pimpinan dan terintegrasi dengan CCTV Badilak. Sebagai evaluasi layanan Pengadilan Agama Kendari, menyediakan survei kepuasan layanan baik secara manual maupun elektronik. Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat dengan melakukan perbaikan layanan. Bagi kami, Pengadilan Agama Kendari telah memberikan kemudahan kepada kami dalam memberikan pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pengadilan Agama Kendari, mantap! Tentu saja saya selaku Hakim Tinggi Pengawas berharap dan optimis bahwa Pengadilan Agama Kendari yakin bisa meraih wilayah bebas dari korupsi atau UBK. Pengadilan Agama Kendari
dalam memberikan layanan senantiasa menerapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung, yakni kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 8 nilai tersebut dicamkan seluruh pegawai saat apel pada hari Senin.